Shalom, amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini tertulis dalam kitab Wahyu, pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang akan saya bagikan pada malam hari ini yaitu saat bertemu Yesus. Sudah merupakan suatu hal yang biasa kita dengar bahwa para rasul-rasul Yesus menderita karena Injil. Hidup mereka terancam, hidup mereka tertekan, bahaya mengintai, dan yang pasti mereka melayani Yesus dengan bertaruh nyawa. Yohanes salah satu murid yang menderita karena pemberitaan Injil, karena imannya akan Yesus. Dan kita tahu bahwa Yohanes adalah seorang yang sangat dekat dengan Yesus. Yohanes percaya betul akan firman Tuhan. Faktor ketaatan itulah, faktor kedekatan itulah, maka Yohanes mau melayani meski dia harus menderita. Dan Yohanes sangat terbuka dengan segala kesusahan, dengan segala tantangan, serta dengan segala penderitaan yang dia alami saat melayani Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 9 ini tadi ia mengatakan, "Aku Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan." Dia menyampaikan posisi dan kondisi yang sedang dialami pada saat itu, bahwa dia sedang berada dalam suatu masalah dan kesusahan. Namun dengan tegas kita melihat di sini bahwa setiap kesusahan ternyata tidaklah menyurutkan semangat dan imannya untuk terus giat melayani Tuhan. Amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Pulau Patmos adalah pulau tandus dan berbatu di daerah Aegea
yang panjangnya kira-kira 10 mil dan lebarnya kira-kira 6 mil. Patmos telah dipilih oleh pemerintah Romawi sebagai tempat pembuangan para penjahat. Dan barang tentu hal ini membuka pemahaman dan pemikiran kita bagaimana sebuah kondisi dan situasi di mana orang-orang jahat berkumpul di dalamnya. Di mana orang-orang yang tidak mengenal dan percaya kepada Yesus berkumpul di sana. Dan di antara orang-orang jahat itu, di antara orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itulah Yohanes ditempatkan. Luar biasanya, ternyata sekalipun Yohanes tinggal di tempat yang seperti ini, di pulau inilah Yohanes telah melihat Yesus dalam wujud manusia. Dengan bekas pakunya yang ada di tangan dan juga di kaki Yesus, semakin menguatkan iman Yohanes ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dan di pulau ini pula lah ia menerima penglihatan dari Tuhan. Dan hari Tuhan menjadi suatu hari yang dikhususkan ketika Allah bertemu dengan Yohanes. Kalau kita dapat perhatikan dalam Keluaran pasal 20 ayat 8, hari Tuhan itu sama dengan hari 7, hari ke-7 yaitu hari Sabat. Apa yang dilihat oleh Yohanes pada saat itu yaitu penglihatan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa depan. Alamat kitab Wahyu ini dengan jelas tadi ditujukan kepada 7 jemaat Kristen di Asia Kecil yang sedang mengalami penderitaan, kesusahan, tekanan, aniaya, dan penindasan oleh karena imannya. Siapa ketujuh jemaat itu? Dalam firman Tuhan ini dikatakan yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi ini menggambarkan kepada kita bahwa kehidupan kekristenan di masa itu selalu cenderung pada sebuah masalah. Karena mereka selalu ditimpa oleh penganiayaan. Hidup mereka begitu terancam. Dan jika tidak taat dan patuh kepada pemerintahan Romawi, maka mereka pasti akan mati dibunuh. Peristiwa yang terjadi pada saat pemerintahan Domitianus dan Kaisar Nero antara tahun 60 sampai 90 itu sebuah kondisi yang sangat menyakitkan. Orang-orang Kristen pada saat itu dikejar untuk dibunuh, dibakar hidup-hidup, dan menjadi tontonan untuk massa ketika orang-orang percaya dilepas bersama dengan binatang buas, akhirnya mereka dimakan. Karenanya di masa-masa itu iman orang Kristen sungguh benar-benar diuji menjadi orang Kristen yang tangguh, yang kuat, sekalipun mereka harus menderita. Karenanya di masa itu setiap orang Kristen harus siap mati. Patmos sebagai tempat yang suram dan kelam tidak menjadi penghalang Allah menyatakan firman-Nya bagi manusia. Bagi Yohanes, tempat tinggal yang suram ini menjadi pintu gerbang surga. Di pulau Patmos yang jauh dari kesibukan manusia justru menjadi sebuah tempat anugerah Allah untuk menyatakan firman-Nya bagi manusia, dan firman itu berlaku hingga sampai masa kini. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, sekalipun dia harus menderita dan tinggal bersama orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Imannya tetap teguh, tetap kokoh, sekalipun harus menderita. Di sana Yohanes dapat menangkap dan mengerti pewahyuan dari Yesus Kristus. Karena apa? Karena dia memiliki relasi yang sangat dekat dengan Tuhan tentunya. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita lihat, ternyata penyertaan Roh Kudus Allah tidak dibatasi oleh tempat. Dimanapun, kapanpun, jika Allah berkenan, Dia akan menyatakan bagi kita. Karena itu melalui Roh Kudus pengawasan Yesus bagi rasulnya dinyatakan
Penguasaan Roh Kudus bagi ketujuh jemaat juga dinyatakan. Penguasaan Roh Kudus Allah bahkan bagi seluruh jemaat di muka bumi hingga sampai saat ini juga tetap dinyatakan. Inilah janji kekal Allah, bahwa Roh Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap umat yang dikasihinya, setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan untuk terus setia, taat, melayani Tuhan. Kita diingatkan untuk mau maju dalam iman meskipun harus menderita, dianiaya, dihina karena Yesus. Jangan takut, sebab Allah yang kekal akan selalu mengatasi kehidupan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita mulai hari ini. Maka mari pergunakan waktu untuk terus melayani Tuhan. Pergunakanlah waktu untuk sehati melangkah maju melayani Tuhan di tempat di mana kita Tuhan tempatkan. Karena untuk itulah kita ada di dunia ini, yaitu untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, untuk membawa damai bagi seluruh umat. Dan bila firman Tuhan pada hari ini menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan kita hingga sampai selamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kami betapa Allah mengasihi dan setia menyertai setiap anak-anak Tuhan yang setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman percaya kami untuk menghadapi kehidupan masa depan. Mungkin kami juga akan mengalami apa yang dilakukan oleh hamba-Mu Yohanes, menderita oleh karena Kristus menjadi jalan kami untuk semakin menguatkan iman di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, sehingga kehidupan kami menjadi saksi dan berkat, menjadi contoh dan teladan sesuai dengan yang Tuhan mau dan inginkan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan istirahat, kami sungguh penuh percaya kepada Tuhan bahwa kasih-Mu, penyertaan-Mu akan memberikan kedamaian bagi kami. Inilah kerinduan kami Tuhan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.